Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dila Aprilia dari NIM 64222 dari kelas 4F Cengkareng. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan Project Based E-Learning analisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT PBJ UBJ. Nah, di sini saya pertama akan menjelaskan tentang analisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT PBJ UBJ. Dalam rangka memahami hubungan antara kompensasi dan kinerja karyawan, peneliti ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja di PT PBJ UBJ, sebuah perusahaan energi termuka di Indonesia. Analisis mendalami akan dilakukan untuk mengidentifikasikan peran strategis kompensasi dalam meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Selanjutnya di sini ada profil tentang PT PBJ UBJ. Yang pertama di sini ada sejarah, yang dimana PT PBJ UBJ ini didirikan pada tahun 1995 sebagai anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara atau Person, berkantor pusat di Surabaya. Perusahaan ini bergerak di bidang pembangkit dan distribusi energi listrik. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Perusahaan dikelola oleh Dewan Direksi yang membawahi berbagai divisi fungsional seperti operasi, pemeliharaan, dan manajemen sumber daya manusia. Nah, yang selanjutnya di sini ada portofolio bisnis. Selain pembangkit listrik, PT PBJ UBJ juga terlibat dalam proyek-proyek energi terbarukan dan konsultasi manajemen. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep kompensasi. Yang pertama ada gaji pokok, pembayaran tetap yang diterima karyawan berdasarkan jabatan, keterampilan, dan pengalaman. Selanjutnya ada tunjangan, kompensasi tambahan seperti asuransi kesehatan, cuti, dan dana pensiun yang akan dilengkapi kompensasi dasar. Selanjutnya juga di sini ada intensif, pembayaran tambahan berdasarkan kinerja, produktivitas, atau pencapaian target individu atau tim. Nah, yang terakhir di sini ada bonus. Bonus itu sendiri adalah pembayaran khusus yang diberikan sebagai penghargaan atas kontribusi luar biasa karyawan. Di sini selanjutnya juga ada konsep kerja. Yang pertama ada kualitas kerja, yang dimana tingkat ketelitian, kerapihan, dan ketetapan hasil kerja karyawan. Selanjutnya ada kuantitas kerja, jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada intensif, kemampuan karyawan untuk meningkatkan tindakan dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir di sini juga ada kerjasama, kemampuan karyawan untuk bekerjasama dengan rekan kerja dan atasan. Selanjutnya ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Yang pertama di sini ada motivasi. Motivasi itu sendiri adalah kompensasi yang kompetitif, dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Sistem kompensasi yang adil dan sesuai dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya juga ada produktivitas. Kompensasi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan mendukung pencapaian target organisasi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama ada survei. Survei itu mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada karyawan PT PBJ UBJ. Yang kedua di sini ada wawancara. Wawancara dengan manajer dan pimpinan untuk memperoleh perspektif kualitatif. Yang ketiga atau yang terakhir di sini ada analisa data, yaitu mengelola atau menganalisa data menggunakan pendekatan statistik untuk menguji hipotensi. Nah, yang selanjutnya juga di sini ada hasil analisanya. Hasil analisa menunjukkan bahwa semua komponen kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan di PT PBJ UBJ. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri ada beberapa ya. Nah, selanjutnya juga di sini yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya, kompensasi yang kompetitif dan sesuai dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, dan produktivitas karyawan. Sarannya itu yaitu perusahaan perlu memprioritaskan sistem kompensasi yang adil dan selara dengan target. Implementasinya
penerapan strategis kompensasi yang tepat dapat mendorong pertumbuhan dan keberhasilan organisasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.